Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Windy Dinasa Fitri akan mempresentasikan tugas perencanaan pembelajaran matematika tentang rencana pelaksanaan pembelajaran daring dalam satu semester. Di sini untuk siswa kelas 12 SMA mata pelajaran matematika peminatan pada semester ganjil. Untuk KI-nya kompetensi intinya ada 4, yaitu kompetensi inti 1, 2, 3, dan yang keempat ini mengambil dari Permendikbud. Lalu untuk rencana pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID, yang pertama itu materi pokoknya limit fungsi trigonometri. Ini untuk satu pertemuan pertama 1 kali 60 menit. Kompetensi dasarnya 3.1, 4.1, yaitu menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri, menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. IPK-nya ada 6, yaitu mengidentifikasi gambar yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri, mengidentifikasi masalah berkaitan limit fungsi trigonometri, menerapkan limit fungsi dalam pemecahan masalah, mempresentasikan gambar yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri, mempresentasikan pemecahan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri, mempresentasikan penerapan limit fungsi trigonometri dalam pemecahan masalah. Tujuan pembelajarannya di sini menggunakan model pembelajaran, discovery learning, pembelajaran penemuan dengan pendekatan saintifik. Ataupun aplikasi yang digunakannya yaitu ada Google Classroom, YouTube, Google Form untuk presensi ya. Lalu langkah-langkah pembelajaran yang pertama itu kegiatan pendahuluan, ada orientasi, motivasi, dan persepsi. Orientasi itu guru membuka salam di Google Classroom dan meminta siswa untuk mengisi link Google Form sebagai presensi. Yang kedua, motivasi itu guru mengingatkan agar siswa tetap mematuhi protokol kesehatan. Setelah menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh, tujuan dan manfaat dengan mempelajari materi pengertian limit fungsi di suatu titik. Untuk materi pertemuan pertama itu membahas tentang pengertian limit fungsi di suatu titik. Lalu guru mengaitkan pembelajaran yang lalu dengan yang akan dipelajari sekarang. Untuk kegiatan inti, kegiatan literasi, peserta didiknya diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskan kembali. Melalui Google Classroom, mereka diberi tayangan terintegrasi di YouTube dengan bahan bacaan berupa soft file terkait materi pengertian limit fungsi di suatu titik. Critical thinking memberikan kesempatan siswanya untuk mengidentifikasi apa yang belum mereka pahami dan menanyakannya ke Google Class. Materinya terkait materi yang diberikan guru, yaitu pengertian limit fungsi di suatu titik. Kolaborasi, peserta didik mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, saling bertukar informasi mengenai pengertian limit di suatu titik yang dilakukan di kolom diskusi pada Google Class. Komunikasi, peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya, berpendapat, dan menanggapi yang dilakukan melalui Google Classroom di kolom diskusi. Creativity, guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal yang telah dipelajari. Kegiatan penutupnya, peserta didik menanyakan yang kurang dipahami, membantu memberi penjelasan,
Lalu menyimak kesimpulan. Tindak lanjutnya, peserta didik mencatat penjelasan guru tentang tugas tindak lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Lalu penilaian itu ada penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap. Untuk pengetahuan itu tertulis dan objektif. Bentuk penilaiannya soal uji kompetensi pilihan ganda ataupun esai melalui Google Form. Keterampilannya unjuk kerja penugasan diupload ke Google Class. Sikap yaitu presensi dan keaktifan diskusi. Untuk pertemuan 2 itu satu pertemuan, KD-nya masih sama dan indikatornya masih sama. Kita juga pada pertemuan 2 di sini menggunakan Discovery Learning juga, medianya masih sama. Langkah-langkah pembelajarannya pun masih seperti pertemuan pertama dengan membahas materi pokok grafik fungsi trigonometri. Kemudian pertemuan ketiga itu satu pertemuan 1 kali 60 menit. Kompetensi dasar dan IPK-nya masih sama, tujuan pembelajarannya masih menggunakan media yang sama dan modelnya masih sama, Discovery Learning, dengan bahasan pokoknya pengertian limit melalui pengamatan grafik fungsi. Untuk langkah dan penilaiannya masih menggunakan yang sama seperti pertemuan sebelumnya. Kemudian pertemuan keempat ini untuk satu pertemuan 1 kali 60 menit. KIKD-nya masih sama, tujuan pembelajarannya kita menggunakan modelnya Discovery Learning. Aplikasinya Google Classroom, YouTube, dan Google Form. Masih bahasan pokoknya itu mengenai pemahaman secara intuisi limit trigonometri melalui perhitungan. Kegiatannya masih sama ya. Pertemuan 5 untuk satu pertemuan 1 kali 60 menit. KIKD-nya sama, masih pakai Discovery Learning. Bahasanya itu rumus dasar limit fungsi trigonometri. Bab yang akan diajarkannya ini pada pertemuan ke-5. Kegiatannya masih sama. Penilaiannya juga. Ini untuk pertemuan ke-6. 1 kali pertemuan. Masih pakai Discovery Learning dan melalui aplikasi yang sama. Di sini subbab yang diajarkan pada pertemuan ke-6 ini adalah metode substitusi langsung dan pemfaktoran. Nanti diajarkan tentang ini antara guru dan siswa untuk berdiskusi. Pertemuan ke-7 terakhir pada bab limit fungsi trigonometri. Ada 7 pertemuan dan ini yang terakhir kita membahas tentang subbabnya metode menyederhanakan. Metode menyederhanakan. Nah, kita ini untuk RPP yang materinya limit di ketak hinggaan fungsi aljabar dan trigonometri.
Ini untuk 1 kali pertemuan 1 kali 60 menit. Untuk KD-nya 3.2 dan 4.2 menjelaskan dan menentukan limit di keteinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri, menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi limit di keteinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Untuk indikatornya ada 4, menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri dan limit di keteinggaan fungsi aljabar, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit di keteinggaan fungsi trigonometri dan fungsi aljabar, menggunakan limit di keteinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri dalam pemecahan masalah, menyajikan penyelesaian masalah berkaitan dengan eksistensi limit di keteinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Tujuan pembelajaran pada materi bab 2 yaitu tentang limit di keteinggaan, itu kita menggunakan pembelajaran cooperative learning dengan media Google Class, YouTube, WhatsApp, Google Meet ataupun Zoom dan Google Form untuk presensi. Materinya yang akan dibahas pada pertemuan pertama pada bab 2 ini yaitu materi pengertian dan nilai limit fungsi di keteinggaan. Langkah pembelajaran pertama, kegiatan pembukaan, orientasi motivasi apersepsi. Itu orientasi guru membuka dengan salam di Google Class dan memberikan link untuk presensi. Motivasi, guru meminta siswa untuk terus mematuhi protokol kesehatan dan menyampaikan tujuan dan manfaat dari materi yang akan disampaikan, yaitu mengenai pengertian dan nilai limit fungsi keteinggaan. Apersepsi itu guru mengaitkan antara sebelumnya dengan materi yang akan diajarkan pada pertemuan ini. Kegiatan inti pertama, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, menuliskan kembali melalui Google Classroom, diberi tayangan terintegrasi yang ke-embed link YouTube, dan bahan bacaan berupa soft file terkait materi pengertian dan nilai limit fungsi keteinggaan. Setelah itu, karena ini menggunakan cooperative learning, di critical thinking-nya guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami terkait materi pengertian dan limit fungsi keteinggaan. Untuk collaboration, karena ini cooperative learning menggunakannya, jadi peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan. Jadi peserta didiknya itu nanti punya kelompok tersendiri dan punya grup untuk kelompoknya masing-masing, dan nanti berdiskusi di grup kelompoknya itu sendiri mengenai materi pengertian dan nilai limit fungsi keteinggaan. Komunikasi, peserta didik mempresentasikan kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengungkapkan pendapat, nanti ada yang menanggapi, nanti dijawab kembali. Itu menggunakan media conference seperti Google Meet ataupun Zoom. Creativity, guru dan membuat kesimpulan tentang pengertian dan nilai limit di keteinggaan. Untuk kegiatan penutup, itu siswa menanyakan yang masih belum paham, lalu peserta didik yang lain, misal ada yang tahu, itu ikut menjelaskan, ikut memberikan penjelasan. Lalu tahap terakhir, guru yang menyimpulkan kesimpulan dari materi itu. Untuk kegiatan lanjutnya, siswa mencatat tugas atau tidak lanjut pertemuan selanjutnya. Penilaian itu masih pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk pengetahuan itu tes bisa pilihan ganda atau esai di Google Form. Keterampilan itu penugasan yang diupload melalui Google Classroom. Sikap itu presensi dan keaktifan saat melakukan diskusi. Untuk pertemuan kedua pada
bab 2 yaitu limit diketainggaan. Itu membahas materi tentang bentuk limit fungsi. Bentuk limit fungsi itu secara umum. Untuk pembelajarannya masih menggunakan cooperative learning dengan media yang masih sama, Google Class, YouTube, WhatsApp, Google Meet, dan Google Form. Untuk pertemuan ketiga ini digunakan untuk 3 kali pertemuan. Masing-masing pertemuannya 1 kali 60 menit, yaitu berarti pertemuan ketiga, 4, dan kelima. Di sini yang akan diajarkan pada pertemuan ketiga itu mengenai tentang limit tak tentu, penyelesaian bentuk limit tak tentu, bentuk pada pertemuan keempatnya penyelesaian bentuk limit tanda akar, dan pada pertemuan kelimanya aplikasi limit. Masih menggunakan cooperative learning dengan aplikasi yang sama. Untuk waktunya masing-masing pertemuan itu 1 kali 60 menit dengan rincian untuk pendahuluan itu 5 menit, inti itu 50 menit, dan untuk penutupnya itu 5 menit. Ini untuk 2 kali pertemuan. Masing-masing pertemuannya 1 kali 60 menit. Ini untuk pertemuan ke-6 dan ke-7. Masih menggunakan cooperative learning. Untuk pertemuan ke-6 yang akan dibahas yaitu materi limit aljabar, dan untuk pertemuan ke-7 materi limit trigonometri di ketainggaan. Kalau mau yang pertemuan ke-6 itu materi limit aljabar di ketainggaan, dan yang pertemuan ke-7-nya materi limit limit trigonometri di ketainggaan. Masing-masing 60 menit dengan rincian pendahuluan itu 5 menit, terus kegiatan intinya 50 menit, dan penutupnya 5 menit. Di sini masih menggunakan model cooperative learning melalui aplikasi yang masih sama. Pada bab 2 ini juga hanya ada 7 pertemuan. Kemudian ke bab 3 tentang turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri KD-nya 3.3 menggunakan konsep turunan ke fungsi trigonometri sederhana. 4.3 menyelesaikan masalah berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Untuk indikator pencapaian kompetensinya ada 4: memahami konsep turunan fungsi trigonometri dan sifat-sifatnya, menentukan turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan sifat-sifatnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Ini RPP untuk pertemuan ke-1 dan pertemuan kedua yang masing-masing 1 kali 60 menit. Di sini menggunakan model pembelajaran program based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Menggunakan aplikasi Google Class, YouTube, WhatsApp, dan Google Form sebagai presensi. Materi yang akan dibahas pada pertemuan pertama di bab ketiga yaitu definisi turunan fungsi trigonometri, dan yang untuk pertemuan keduanya itu sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Adapun rincian langkah pembelajarannya, yang pertama itu kegiatan pembuka pendahuluan maksud saya. Itu ada orientasi, motivasi, dan apersepsi. Untuk orientasi itu guru membuka, terus meminta siswanya untuk mengisi presensi di Google Form. Lalu motivasi itu guru memberikan
motivasi agar siswanya tetap mematuhi protokol kesehatan dan menyampaikan tujuan dan manfaat dari pembelajaran yang akan disampaikan pada pertemuan ini. Apersepsi itu mengaitkan materi yang lalu dengan materi yang akan diajarkan di pertemuan sekarang. Itu kegiatan pendahuluan waktunya 5 menit. Lalu kegiatan inti itu peserta didik diberikan motivasi panduan melihat, mengamati, menganalisis suatu masalah yang berkaitan dengan definisi dan sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Lalu critical thinking untuk kegiatan yang pertama itu berarti siswanya itu diberikan suatu masalah. Lalu untuk critical thinking itu guru memberikan kesempatan siswa untuk mengidentifikasi masalahnya. Lalu kolaborasi itu siswa berkolaborasi dengan yang lainnya mendiskusikan masalah yang diberikan oleh guru. Lalu komunikasi itu mempresentasikan hasil dari identifikasi mereka. Lalu creativity itu membuat kesimpulan dari materi terkait definisi dan sifat-sifat turunan fungsi. Ini waktunya 50 menit. Kegiatan penutup itu peserta didik menanyakan yang masih belum paham. Pertama, yang kedua, peserta didik yang lain yang tahu itu memberikan penjelasan. Lalu yang ketiga itu guru yang menyimpulkan. Tidak lanjutnya, peserta didik mencatat penjelasan guru tentang tugas tidak lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Itu 5 menit waktunya. Untuk penilaian itu penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap masih sama. Untuk pengetahuan itu tes tertulis, soal uji kompetensi pilihan ganda, dan esai melalui Google Form. Keterampilan itu mengupload tugas di Google Form. Sikap itu presensi dan keaktifan saat diskusi. Lalu ini untuk pertemuan ketiga dan keempat, 2 kali pertemuan. Untuk satu pertemuannya 1 kali 60 menit masih sama. Untuk KI dan indikator pencapaian kompetensinya pun masih sama. Tujuan pembelajaran masih menggunakan program based learning, pembelajaran berbasis masalah. Dengan aplikasinya juga masih sama. Di sini yang dibahas pada pertemuan ketiga itu tentang turunan balikan trigonometri. Dan untuk pertemuan yang keempat itu menyelesaikan dan menyajikan permasalahan berkaitan dengan fungsi trigonometri. Untuk inti dari kegiatannya itu masih sama, diberikan suatu masalah, nanti siswa itu mengidentifikasi masalah sesuai dengan lembar kerja yang disediakan guru. Lalu siswa mendiskusikan, bertanya jawab dengan temannya ataupun dengan mencari informasi di internet, lalu mempresentasikan dan lalu menyimpulkan. Itu 50 menit. Untuk penutup itu 5 menit. Dan untuk penilaiannya masih sama. Itu ya. Pertemuan ini untuk 3 kali pertemuan, yang masing-masing pertemuan 1 kali 60 menit. Untuk KD dan IPK-nya masih sama. Kita masih menggunakan pembelajaran program based learning. Untuk materi yang akan dibahas pada pertemuan kelima itu mengenai turunan fungsi implisit trigonometri. Itu pada pertemuan kelima. Pertemuan keenamnya itu turunan dari persamaan parameter. Dan untuk yang pertemuan ketujuh tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri. Untuk kegiatan intinya itu masih sama ya. Untuk penilaiannya pun. Lalu ini untuk bab
nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, kemiringan garis singgung, serta titik belok, dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Ini untuk 3 kali pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Yang masing-masing pertemuannya ada 1 kali 60 menit. Yang KD-nya 3.4 dan 4.4, yaitu menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, kemiringan garis singgung, serta titik belok, dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Lalu 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, dan kemiringan garis singgung, serta titik belok dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Indikator pencapaian kompetensinya memahami keterkaitan turunan fungsi trigonometri dengan nilai maksimum minimum, mengidentifikasi titik stasioner, selang kemonotonan, dan garis singgung kurva fungsi trigonometri, memahami cara mencari turunan fungsi trigonometri, mengidentifikasi pemecahan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri, menentukan titik stasioner, selang kemonotonan, garis singgung kurva fungsi trigonometri, mempresentasikan cara mencari turunan fungsi trigonometri, mempresentasikan pemecahan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Tujuan pembelajaran pada bab 4 ini, saya mengambil model pembelajaran Discovery Learning melalui Google Form, YouTube, dan Google Class. Untuk langkah pembelajarannya itu, untuk pertemuan ke-1 kita akan membahas tentang maksimum, minimum, minimum, dan nilai maksimum minimum fungsi trigonometri. Jadi untuk pertemuan pertamanya itu belajar mengenai maksimum minimum secara umum. Untuk pertemuan kedua yaitu nilai maksimum fungsi trigonometri. Untuk pertemuan ketiga itu nilai minimum fungsi trigonometri. Untuk kegiatannya di pendahuluan itu 5 menit, orientasi, motivasi, dan apersepsi. Untuk kegiatan intinya itu 50 menit, yaitu kegiatannya itu pertama, peserta didik diberikan motivasi di Google Class, lalu diberikan materi di Google Class. Untuk critical thinkingnya, siswa itu mengidentifikasi apa yang belum dipahami dari yang diberikan guru itu bahannya, lalu berdiskusi dengan teman ataupun mengumpulkan informasi dari internet, kemudian mempresentasikan hasil, ditanggapi, lalu dijawab untuk tanggapannya. Creativity itu membuat kesimpulan, itu 50 menit. Lalu kegiatan penutupnya itu peserta didik membantu menyimpulkan, peserta didik menanyakan yang masih kurang, peserta lain apabila ada yang tahu itu mengungkapkan, dan yang ketiga itu guru menjelaskan ulang kesimpulan dari materinya. Lalu tindak lanjutnya itu siswa mencatat tugas apa yang diberikan guru untuk pertemuan kedepannya. Untuk penilaian itu ada pengetahuan, keterampilan, sikap. Masih tetap pengetahuannya pakai tes, keterampilan itu tugas yang diupload ke Google Classroom, lalu sikapnya itu keaktifan dan diskusinya saat terjadi pembelajaran itu. Seperti itu. Ini untuk 3 kali pertemuan. Untuk pertemuan ke 4, 5, dan ke-6, KD dan IPK-nya masih sama, yaitu KD 3.4 dan 4.4. Masih menggunakan Discovery Learning, pembelajaran penemuan, masih menggunakan Google Class, YouTube, Google Form. Ini untuk 3 kali pertemuan, yaitu di pertemuan ke-4, ke pertemuan ke-5, dan pertemuan ke-6 masing-masing 60 menit.
Itu yang dibahas pada pertemuan ke-6 yaitu pertemuan keempat itu titik stasioner garis singgung kurva fungsi trigonometri. Pertemuan kelimanya yaitu selang kemonotonan garis singgung kurva fungsi trigonometri, dan pertemuan keenamnya yaitu kemiringan garis singgung kurva fungsi trigonometri. Untuk kegiatannya masih sama, pendahuluan 5 menit, inti 50 menit, dan penutup 5 menit. Untuk penilaiannya pun masih sama. Lalu ini untuk 2 kali pertemuan. Pada pertemuan ke-7 dan 8 dengan kajian masih sama 3.4 dan 4.4. Dengan tujuan pembelajarannya itu kita masih menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Yang untuk pertemuan ke-7 yang akan dibahas itu mengenai materi keberkaitan turunan kedua suatu fungsi dengan titik belok kurva fungsi trigonometri, dan menentukan turunan kedua fungsi dengan titik belok kurva trigonometri. Keberkaitan dan menentukan. Jadi yang pertemuan ke-7 yang kita bahas keberkaitan dulu, keberkaitan antara turunan kedua dengan fungsi titik belok kurva fungsi trigonometri. Lalu pertemuan ke-8-nya itu kita menentukan turunan keduanya, suatu fungsi dengan titik belok kurva fungsi trigonometri, seperti itu, berkaitan. Jadi lalu untuk kegiatannya itu pendahuluan 5 menit masih tetap, kegiatan intinya 50 menit, dan penutupnya 5 menit. Penilaiannya pun masih sama. Nah, ini untuk 2 kali pertemuan. Untuk pertemuan di akhiran, yaitu untuk bab 4 ini ada 10 kali pertemuan, dan ini yang terakhir itu untuk pertemuan pertemuan ke-9 dan ke-10 masing-masing 1 kali 60 menit dengan KD yang masih sama 3.4 dan 4.4. Itu untuk pertemuan ke-9 dan ke-10 akan dibahas materinya mengenai keberkaitan turunan kedua suatu fungsi dengan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Lalu pertemuan ke-10-nya menentukan turunan kedua suatu fungsi dengan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Tujuan pembelajarannya, saya masih menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan aplikasi Google Class, YouTube, Google Form sebagai presensi. Lalu untuk langkah-langkah pembelajaran, pendahuluan itu 5 menit, masih menggunakan Discovery Learning, berarti sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Lalu untuk kegiatan inti 50 menit, untuk penutupnya itu 5 menit juga. Penilaiannya masih sama. Nah, berikut penjelasan mengenai RPP daring 1 semester untuk semester 1 kelas 12 mata pelajaran matematika peminatan. Berikut intinya RPP yang saya buat ini pada bab pertama itu mengenai pada bab pertama itu 7 pertemuan mengenai limit trigonometri. Pada bab kedua itu ada 7 pertemuan. Lalu bab ketiga itu ada 7 pertemuan, dan bab keempat ada 10 pertemuan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman dan Pak Dul yang sudah mendengarkan dan sudah menyimak RPP yang saya buat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.